Habis itu telepon lagi bunyi. Bunyi dia. Angkat lagi dong. Aku angkat lagi dong. Ya halo. Terus ya udah mijit biasa, dia ngajak ngobrol, terus bokap dipijit lah. Dipijit gitu, habis dipijit tiba-tiba dia megang betis. Dan megang betis tiba-tiba tuh dia langsung nunduk, dia ngisep betis itu, diisep betis bokap. Begitu diisep keluarlah. Terus masih emang hal-hal kayak gitu tuh dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita ya? Iya, tapi kita kan maksudnya kita dari Jakarta nih. Iya betul Kita betul tuh nggak percaya yang gitu-gituan Iya. gitu loh. Selamat datang di Ruang Misteri. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sebentar. tentang ya. Tadi dulu. Ini pertanyaan gue nih ya dari tadi. Kita mau ngobrol. Kalau ngobrol tuh kan enak tuh sambil lihat pemandangan gitu, di luar gitu kan. Ngapain? Anda bawa saya ke sini tuh ngapain? Kita Ini gelap ya. Kalau di luar udah biasa, kalau di luar kita harus ngopi gitu kan, ngopi-ngopi cantik udah biasa. Kalau kita di ruang di ruang kayak gini itu kan lebih syahdu ya. Emang mau cerita apa? Nah, disclaimer dulu nih, disclaimer. Jadi kita mau cerita tentang cerita-cerita horor. Jadi cerita ini kita bukan untuk menakuti atau mengganggu makhluk-makhluk lain, tapi kita cuma mau cerita bahwa sebenarnya kita di dunia ini memang hidup berdampingan. Jadi kita mau cerita aja nih, apa nih yang pernah kita alami nih, gitu kan. Nah, hari Mohon ini, maaf nih, iya, kita belum ceritakan ya. Nah. Tapi saya udah merinding duluan. Iya, karena sebelumnya Mbak sudah memanggil itu, jadi ya karena udah ya kan. Ya udah sudah cepet hadir, yuk cerita. Iya. Jadi kita hari ini cerita. Iya, jadi kita hari ini mau cerita. Ceritanya apa? Ada cerita apa hari ini? Seharusnya saya yang tanya Oh gitu. gitu. Ya. Tapi karena Mbak udah nembak duluan ya, saya cerita nih. Jadi kita kan sebenarnya hidup nih berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Dalam Al-Quran juga ada kan. Tapi sebenarnya kan kita masing-masing tuh udah punya tempat sendiri. Nah, tapi kadang ada apa ya? Ada manusia-manusia yang akhirnya mereka memakai makhluk-makhluk itu untuk kepentingan mereka sendiri. Yang tidak baik. Betul. Dengar-dengar pernah kemana lagi rame nih cerita Gunung Kawi. Iya betul. Ya kan? Saya juga ada rencana sih mau ke sana. Nah, nggak usah Mbak, mending ke Gunung Agung aja, ya kan? Tutup. Ya udah tutup. Nah, jadi gue punya cerita. Karena dulu kan gue tuh tinggal di daerah daerah Jawa lah, ya kan? Daerah Jawa. Nggak boleh disebut ya? Karena mungkin nggak boleh, karena nggak semua semua tempat kan. Oke. Jadi saat itu apa gue SMA. Kebetulan kan papa itu kerja di salah satu perusahaan tambang gitu kan. Perusahaan tambang. Iya. Internasional, nasional. Tambang aja udah, iya enggak ya kan. Nah, Oke, besar. Iya betul. Oke. Jadi kebetulan itu di bagian purchasing dan docking gitu kan. Jadi di mana beliau itu bertugas untuk ini barang boleh dikirim, ini enggak gitu kan. Nah, setelah tadinya kita tinggal di Jakarta nih, kita pindahlah ke satu kota. Nah, kota itu sebenarnya dari tempat kita tinggal itu ke jarak ke tempat papa kerja itu menempuh jarak sekitar hampir 2 jam lah kalau lewat tol ya kan. Nah, singkat cerita itu setelah pindah ke sana, setelah papa itu promosi ke sana, kita sering banget tuh ngalamin apa ya? Hal-hal yang menurut kita dulu Jakarta kayaknya nggak mungkin nih, nggak masuk akal. Aneh banget. Mistis. Iya. Jadi kita tinggal di satu komplek gitu kan. Nah, semenjak pindah ke sana dan menjabat jadi bagian purchasing itu sering banget tuh. Dulu tuh kita sering, tahu nggak kalau orang sekarang bilangnya apa ya? Bola api atau banaspati. Oh iya. Ya kan? Pernah dengar. Nah, itu kejadian tuh. Beneran ada? Bener. Jadi kebetulan kan itu bukan petasan. Enggak, bener. Jadi karena nggak tahu ya, mungkin karena banyak orang-orang yang merasa bahwa
barang mereka nggak bisa kepilih gitu ya. Akhirnya Dendam ada pribadi. mungkin ada hal-hal yang akhirnya kayak wah ini mereka dia nggak bisa masukin ini gitu kan. Jadi itu sering banget rumah gue tuh di apa ya, dikirimin lah barang-barang kayak gitu. Itu kan kayak bola api tuh. Nah, menurut yang apa orang-orang cerita itu sih sama yang gue alami sendiri. Jadi ketika bola api itu nyampe di atas rumah kita, itu akan bunyi kayak duar gitu loh. Kenceng banget. Tadinya tapi pernah lihat? Nah, yang lihat itu kebetulan tetangga semua. Jadi mereka kalau misalnya, dan itu tuh sering banget. Jadi kalau misalnya pas kejadian itu pasti aja ada tetangga yang lihat dan mereka pasti ngadu. Pagi-pagi itu pasti ngadu, "Bu, tadi malam aku lihat loh ada kayak bola api ke rumah sampean," gitu kan. Terus jatuhnya di atas rumah sampean, itu rumah sampean nggak bolong nggak apa gitu. Nah kebetulan setiap kejadian itu selalu gue yang nemuin. Jadi kayak gue mau pipis lah gitu kan, atau mau itu ketika bunyi duak gitu. Dan gue adalah orang yang suka kayak penasaran nih ada bunyi apa gitu kan. Gitu pasti gue lari keluar, gue cek nih, nggak ada apa-apa. Sampai naik ke atas, terus gue di lantai 2, rumah kita kemarin lantai 2 kan, gue periksa di lantai 2 itu nggak ada apa, sampai ke bawah itu sampai gue sisir lah semua ruangan itu, memang nggak ada apa-apa gitu. Dan itu kejadian sampai beberapa kali, sering banget lah. Sampai satu hari itu bokap gue kalau berangkat tuh karena jaraknya jauh kan, jam 4 pagi tuh udah harus berangkat karena bawa mobil lewat tol dari rumah kita ke tempat kerja. Begitu buka pintu itu di depan rumah tuh ada tanah, udah ada tanah gitu. Kita nggak tahu tanah apa gitu ya. Di depan halaman, depan pagar? Pintu rumah. Berarti itu di halaman gitu ya? Masih. Jadi kan kalau pintu rumah terus teras ya. Iya, oh iya teras. Jadi pintu utama. Masih banget di pintu utama. Dibuka pintu utama itu ada tanah-tanah gitu. Ada tanah aja, terus sama astagfirullahaladzim. Aduh. Sama apa? Ya. Kain putih. Kain putih, terus kita buka itu isinya, buka beneran, ada gue juga. Ada paku, ada rambut, ada beling gitu. Ini yang nonton kita banyak kayaknya ya? Nggak apa-apa kan, kita nggak mengganggu juga ya kan. Dia kan cuma, kita makanya tadi gue bilang kita cuma cerita. Jadi memang kita kan berdampingan ya. Kadang-kadang kalau energinya lagi ketemu gitu kan. Gitu ya. Semoga aja gini kita energinya nggak bareng ya. Nah jadi pas dibuka itu memang ya beneran ada kembangnya, ada segala macamnya itu. Itu buat apa sih? Ya nggak tahu sih, kalau tadi kata mungkin kalau orang bilang itu buhul kali ya, sihir ya. Tapi nggak tahu, mungkin karena jatuh gitu. Ya akhirnya itu. Tapi nggak pernah tinggal berapa lama di situ? Lama, 15 tahun. 15 tahun. Sampai akhirnya kita balik lagi ke Jakarta. Nggak ada kejadian apa-apa gitu biasanya? Oh itu mah kalau soal yang bola api itu udah sering banget. Jadi kayak kita kayak siapa lagi nih yang ngirim nih, siapa lagi nih, dari mana nih gitu. Tapi jadi nggak kayak pernah kena? Alhamdulillah enggak. Maksudnya nggak pernah ada dampaknya gitu ke? Ada. Jadi bokap tuh selalu ngerasa kok capek banget ya, capek banget, kayak sampai akhirnya panggil tukang pijit gitu. Panggilnya tukang pijit sampai semua ada tukang pijit ini panggil, kok hilang capeknya nggak hilang. Dan anehnya capek itu cuma daerah betis aja, capek banget tuh kan. Sebentar ya, kayaknya mulai ada saya boleh bicara dulu sebentar ya, kayaknya kita jangan mengganggu ya. Jadi iya kita cuma bicara aja, ngobrol. Jadi cuma di sini. Sampai akhirnya gitu kita dipanggil, coba kayaknya ada tukang pijit mbah siapa gitu nama. Emang orangnya udah tua gitu, baik banget. Terus ya udah mijit biasa, dia ngajak ngobrol, terus bokap dipijit lah. Dipijit gitu, habis dipijit tiba-tiba dia megang betis. Dan megang betis tiba-tiba tuh dia langsung nunduk, dia ngisep betis itu, diisep betis bokap. Begitu diisep keluarlah paku. Iya, paku berkarat. Serius? Iya beneran. Dari sini itu keluar bener-bener paku yang udah berkarat. Itu ternyata udah lama ada di sini. Makanya tadi gue bilang kan bokap tuh kayak ngerasa capek. Tapi nggak pernah diperiksa secara medis? Nggak ada apa-apa.
Gak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Nggak? Karena kan ada kalau di perusahaan sama kayak tempat Iya, kita iya. kan ada milik Iya, konservat iya, kan, iya betul. nggak ada apa-apa Oh, gitu. oke. Dan begitu diisep itu keluarlah paku itu. Oke. Keluar paku, terus panjang segini Oke. pakunya tuh. Jadi udah berkarat. Tapi kita tanya kan, ini kira-kira siapa? Sampai Simbah ngomong, nggak perlu cari tahu siapa, nggak perlu cari tahu kenapa. Karena kalaupun sama, kita nanya ke beberapa, setelah Simbah ngomong itu, kita coba tanya ke saudara sama keluarga yang memang punya kemampuan lebih itu kan. Mereka juga sama, nggak perlu tahu siapa, nggak perlu tahu kenapa, karena kalau kita udah penasaran akan hal itu, kita akan terus cari tahu nih, nggak habis-habis kayak gitu. Jadi kayak udah selesai begitu aja. Iya, selesai aja. Akhirnya ya, dan bekas apa namanya ya, bekas pakunya itu tetap ada di bokap gitu, di kaki ya. Bekasnya yang bekas diisepnya itu. Iya. Wah, gitu. Tapi nggak pernah, maksudnya nggak ada ini ya, nggak ada dampak yang lebih serius dari itu kan. Kadang tuh katanya ada yang suka misalnya sakit karena itu, atau apa sampai parah, bahkan mungkin sampai ada yang ya nggak tahu ya. Kita kan percaya bahwa takdir itu emang udah ditentukan gitu kan, termasuk misalnya kalau ya kita kenapa-napa gitu, meninggal dan lain sebagainya. Alhamdulillah sih enggak, cuma mungkin ya itu ya, kita kayak apa ya, kalau keluarga itu kan Mbah tuh selalu bilang, kalian tuh kalau bisa tidurnya tuh jangan di bawah jam 9 gitu loh. Gua kan sebenarnya nggak tahu kenapa begitu. Di bawah jam 9 itu sebelum jam 9? Iya sebelum. Jadi kita kayak kalau bisa di atas itulah. Nah kebetulan tuh bokap tuh kalau tidur kan jam 11, jam 12 itu. Jadi ya mungkin nggak tahu lah, mungkin kalau yang hal-hal kayak gitu akhirnya. Kan barang-barang kayak gitu datangnya tuh udah jam 2, tengah-tengah malam gitu. Dan lo kalau mungkin sering lihat kali, apa mau merasakan? Enggak. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Enggak usah. Saya lebih baik menghindari hal-hal yang kayak gitu. Nih sebenarnya kalau bisa dihindarin nih, podcast kayak gini gue hindarin juga nih. Ya masalahnya nggak bisa. Udah kejadian ini, udah jalan terus lagi lanjut Jadi ya mungkin kalau dulu tahun berapa ya? 90-an kayaknya kan. Masih tahun 90-an tuh kan masih orang masih sepi ya. Iya, sepi. Terus masih emang hal-hal kayak gitu tuh dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita ya. Iya, tapi kita kan maksudnya kita dari Jakarta nih. Iya, betul. Kita tuh nggak percaya yang gitu-gituan gitu loh. Tapi sampai akhirnya kayak, oh ternyata emang bener ada ya gitu. Dan apa namanya, dari nggak percaya sampai kayak, wah ada nih gitu. Dan jadi itu juga pernah loh. Jadi setelah kejadian banyak itu tuh sering banget datang ular ke rumah tuh, kobra. Ada ular? Iya, kobra datang. Jadi kita kayak pertama kita nggak tahu ya, kita pikir oh ini karena perumahan ini masih belum rame kali ya gitu ya. Jadi suka datang tuh ular kobra gitu kan. Tapi kayak mau bertamu aja kali dia. Iya, makanya tapi kita nggak pernah kasih garam, takutnya dia ngerujak ya kan. Jadi kita nggak kasih garam gitu. Jadi kita jadi kita cuma kayak kebetulan rumah tuh kan kayak apa, banyak dari kaca kan. Jadi kacanya gede-gede kan gitu kan. Terus kita bilang, Mama lihat ada ular gitu. Dan kita nggak pernah keluar karena kita orang Jakarta kayak orang Jawa bilang gumun gitu. Kok bisa ya? Kok ada ya gitu loh. Jadi kayak cuma apa ya mah? Ularnya ular beneran tuh? Iya lah, ular beneran. Iya, karena dia jalan Mbak. Nggak jalan dong dia. Dia merayap ya. Dia gitu. Oh ya, oke. Berarti kalau dari cerita-cerita tadi tuh kayak gitu, apa ada hikmah yang bisa diambil nggak sih kalau cerita yang kayak gitu tuh? Iya, itu kali kita nggak boleh tinggalin sholat kali ya. Itu sih kalau menurut gue ya. Jadi jangan kalah sama yang kayak gitu-gitu ya? Iya, jadi kan emang bener ada ya? Ada, tapi kita kan awalnya orang Jakarta tuh kayak nggak percaya nggak sih, kayak emang masih ada gitu. Sama aja kayak kita cerita sekarang, emang ada Gunung Kawi kan gitu kan. Awalnya sama gitu. Kita buktiin yuk. Nah kan tuh dia teman-teman, kalau misalnya ada yang mau just tip, Tata mau ke Gunung Kawi, saya ke gunung ini aja deh, Gunung Agung ya saya. Tutup. Ya udah, oke, berarti itu tadi cerita. Masih banyak ceritanya? Sebenarnya kejadian di rumah tuh banyak banget, dan itu bukan satu. Nah kebetulan lagi awalnya kita pindah ke rumah itu rumah sebenarnya rumah yang udah lama nggak ditinggalin. Oh. Itu jadi rumah itu tuh yang rumah kita, karena tuh kan kita emang bener-bener nggak tahu nih. Jadi itu rumah dinas? Bukan. Jadi karena bokap pindah ke pindah kantor, terus yaudah deh kita beli rumah di sini aja karena
di sini suasananya lebih secara untuk anak-anak tumbuh kembangnya lebih bagus gitu kan. Oke. Belilah di sana. Tapi kita nggak tahu bahwa rumah yang kita tinggalin itu Udah lama. sebenarnya udah lama nggak ditempatin. Jadi kalaupun misalnya ada yang misalnya ngontrak itu cuma 2 bulan, Oh. 3 bulan, sampai tetangga situ bilang, ayo kira-kira berapa lama nih yang betah tinggal di sini, dan ternyata kita sampai puluhan tahun di sana gitu. Oke. Gitu. Udah ya, alhamdulillah sudah selesai ceritanya. Saya agak Kayaknya nggak deg-degan. horor-horor banget sih Enggak sih. sebenarnya ya kan? Karena kan mungkin itu juga tergantung dari pembawaan kita juga nggak sih? Maksudnya menghadapi setiap kejadian itu. Karena kalau misalnya ngomongin cerita horor tuh ada juga gitu. Apa namanya? Gue punya cerita juga, tapi nggak kejadian di Indonesia. Jadi ternyata yang kayak gitu-gitu tuh bisa kejadian di mana aja. Nah ini Betul. pengalaman waktu itu. Jadi gue tuh dapat tugas ke, kita nggak usah sebut negaranya, Nggak nggak usah usah ya, nggak usah nggak nggak usah. usah. Jadi ke luar negeri, nggak jauh dari sini, ya kan? Nah, Nggak jauh dari sini, ntar saya sebut nih. jangan dong. Tar dulu ini kita mau langsung. Oh, jadi biar ya kan, Iya, nggak apa-apa. nggak Nah, apa-apa ya? nextnya cerita yang lain aja nggak apa-apa. Ini kan karena kita Iya, sama-sama masih berhubungan iya. soal itu ya. Enggak sih, itu enggak yang soal mistis begitu. Jadi Beda. Jadi nah selama di sana itu di negara negara lain itu, itu, aku gue tuh sempet stay di hotel. Waktu itu belum dapet, tapi enggak sih, emang sepanjang itu stay-nya di hotel. Di hotel waktu itu rekomendasi dari salah satu teman. Itu letaknya di tengah kota. Di bener-bener di tengah kota. di tengah kota, Ramai berarti tempat dong. tempat turis. Jadi memang sejalan itu tuh berderet banyak hotel lah. Nah, bangunan hotel ini kenapa diarahin ke situ? Karena untuk daerah situ dia yang harganya paling affordable. Paling affordable. Itu tahun berapa? Sebentar deh, aku inget ya. Tahun 2000 berapa ya? 2016, 2000, sekitar 2000, kita kebakaran hutan di kita tuh waktu itu gede tahun berapa ya? Saya masih Sekitar kecil kayaknya kalau enggak. 2012 deh kayak. 2012. Iya, 2012 atau 2014 sekitaran itulah gitu. 2010-an sekian gitu. Terus udah gitu stay kan di sana. Karena waktu itu harganya ya tetap lumayan ya, aku pilih yang paling murah tuh gitu. Ya udah, tapi nggak ada jendelanya gitu. Oh ya nggak apa-apa, pokoknya yang paling ini kita ada nih kamar ini gitu. Ini bolehlah kalau stay-nya lama didiskon. Jadi didiskon lah tuh, dapat diskon lah sama dia. Oh ya boleh gitu. Aku stay di sana itu untuk pertama 7 hari dulu. Ya udah, aku karena minimal dia bisa kasih diskon itu kalau stay-nya 7 hari gitu. Ya udah 7 hari dulu deh gitu, nanti diperpanjang gampang. Oke, 7 hari di situ. Ya kan? Tugas selama di situ kan biasa ya, liputan dan lain-lain sebagainya gitu. Dia tuh hari pertama, hari kedua aman ya. Karena hotel itu ada di tempat wisata dan cukup rame, hampir banyak kan yang kayak orang keluar masuk hotelnya itu sering gitu. Dan emang hotelnya itu nggak terlalu besar, dia kayak cuman 2 lantai atau 3 lantai. Bangunannya itu agak bangunan Chinese tapi yang agak-agak tua gitu. Tapi karena dia letaknya ada di pusat kota, aku nggak berpikir macam-macam ya pada saat masuk gitu. Ya udah, diarahkan lah tuh, dapet aku di lantai 2 waktu itu. Terus begitu keluar lift itu, pokoknya kamarku tuh agak di pojokan di gang. Jadi kamar itu cuman ada 2 tuh yang di area aku itu cuman ada 2, karena jadi dia tuh agak gimana ya bentukannya itu, jadi kayak ada lorong panjang itu banyak ya kan. Terus ada lorong lagi kecil. Nah, yang kamar aku itu 2 kamar doang tuh di lorong kecil itu gitu. 2 kamar atau 3 kamar, kayaknya cuma sedikit lah pokoknya gitu. Aku dapat yang paling pojok, nggak ada jendela gitu kan. Nggak curiga? Apa karena udah murah aja? Iya karena murah jadi saya iyain aja gitu. Dan fasilitas kamarnya cukup oke, luas kamarnya juga cukup oke pada saat itu gitu. Kamar untuk kasurnya sendiri kayak ukuran 160 gitu kan, terus kamar mandinya juga agak
agak besar gitu. Jadi ya diokein aja gitu. Aku oke tinggal di situlah gitu kan. Nah, terus udah nih di hari kalau nggak salah hari itu hari mau menjelang weekend berarti ya. Eee, kayak mungkin hari Kamis atau hari Jumat karena makin lebih banyak tamu di hotel itu. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba di dalam kamar tuh aku suka denger tuh ketawa-ketawa ya kan aku pikir oh ya Hotel, ya hotel ya kan kan. terus tiba-tiba ada yang ketawa-ketawa keluar masuk kamar ya sudahlah itu biasa mungkin kamar sebelahku gitu kan. Kayak pernah nih satu malam ya kan aku lagi di kamar tiba-tiba ada yang ketok-ketok tuk 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 gitu kan ketok dia buka dong ternyata orang. Jadi dia tuh salah kamar. Dia pikir itu kamar temennya. Gue udah kayak oke gitu ya. Tadi dulu belum, udah tuh aku buka. Terus dia bilang karena pakai bahasa Inggris kan. Sorry dia bilang gitu. Saya salah kamar, saya pikir ini kamar teman saya. Oh iya bukan gitu. Oke, karena aku nggak kenal kan, aku nggak kenal dia. Ya dia juga kaget ngeliat aku udah aku tutup. Oke, udah ya. Dia tuh lanjut dong aktivitas seperti biasa. Kalau nggak salah waktu itu udah mungkin sekitar jam 9 atau jam 10-an karena aku udah mau siap-siap tidur. Tiba-tiba? Abis sholat kalau nggak salah, abis sholat udah mau siap-siap tidur. Terus tiba-tiba telepon itu bunyi. Klik, klik gitu kan, telepon di kamar bunyi. Gue angkat dong, 3 kali bunyi aku angkat. Halo, gak ada suara. Oh, halo, gak ada suara. Oke, aku tutup lagi. Oh, mungkin resepsionis depan ini kali. Butuh translator kayak? Iya, begitu ditutup teleponnya ada ketok kamar. Duk. Waduh. Karena aku ngerasa aku nggak kenal siapa-siapa di situ dan nggak terima tamu. Wah, nih salah lagi nih kayak yang tadi. Tanpa berpikir macam-macam, bukalah. Kosong. Gak ada apa-apa. Aku sampai nengok keluar tuh sempet. Tetap nggak ada apa-apa. Nggak ada orang, nggak ada jejak apapun. Oke, saya belum berpikir apa-apa pada saat itu, tutup lagi. Tidur dong, tiduran. Set dipakai tuh selimut, masih tiduran kan kamar dimati. Aku kalau tidur tuh lebih suka posisi gitu gelap. Ya. Gitu. Tidurnya agak horor memang, semua harus mati lampunya ya. Gak ada cahaya. Terus udah habis itu telepon lagi bunyi. Bunyi ya. Angkat lagi dong. Aku angkat lagi dong. Ya halo. Gak ada lagi suara apa-apa. Udah mulai kesel karena kan aku udah mau tidur. Nih apa-apaan sih? Ketok lagi ternyata. Begitu telepon aku tutup, ada ketok lagi pintu. Tok 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 gitu. Kenceng dong itu. Tok tok tok. Buka lagi. Aduh, ini siapa lagi sih? Aku pikir karena tadi habis ada telepon dan ketok pintunya itu setelah itu, oh mungkin tadi yang resepsionis nelpon tapi nggak jadi terus kemudian dia ketok pintu aja gitu. Masih positif thinking. Masih positif thinking. Padahal kan harusnya dari lantai 1 ke lantai 2 deket ya. Jauh dong. Ya kan nggak mungkin secepat aku tutup telepon terus kemudian ada yang ketok-ketok kan. Ada ketok-ketok lagi. Buka lagi dong. Buka. Nggak ada apa-apa lagi. Sampai berapa kali itu? Terus akhirnya udah Ketiga aku nggak buka. Sampai pagi. Jadi gini, begitu yang oke, 2 kali. Aku lihat lagi keluar kan. Masih nggak ada apa-apa. Ya kan? Oke. Udah mulai tuh. Udah mulai rada ada rasa-rasa ya? Iya, udah mulai rada. Oke, ini beneran gak sih? Oke ya. Itu jaraknya dari yang pertama ke kedua itu bangsa sekitar 10 menitan. Lumayan dong, jauhnya. 5-10 menit setelah yang kedua, itu yang ketiga. Telepon lagi bunyi. Ketiga, telepon lagi bunyi. Tapi nggak. Masih nggak ada jawabannya. Aku tutup dong. Wah, pintu nggak. Aku lihat dia. Begitu aku tutup, aku lihat nih. Kalau pintu itu ngetok lagi, sama kayak tadi nih, gitu ya. Ngetok lagi pintu. Apa yang aku lakukan? Aku nyalain lampu. Gak jadi. Nggak jadi tidur. Nggak buka pintu. Tapi aku nyalain lampu, terus tidur. Tetap. Ya. Tapi dia tetap ngetok. Ngetok tapi aku nggak bukain. Sampai berapa? Ya nggak tahu kok, tuk. Aku nggak bukain, cuman lampu kamar aku nyalain. Sampai benar-benar tidur. Hilang. Sampai benar-benar tidur. Terus paginya konfirmasi? Nah, paginya pas aku berangkat mau liputan tuh pagi, berangkat kan lewat resepsionis ya. Aku tanya dong sama resepsionis. Semalam
siapa ya yang nelpon ke kamar saya? Oh jam berapa Bu? Aku kasih tahu, ya bangsa sekitar jam segini sampai antara jam segini sampai jam segini. Oh sebentar ya dilihat. Nggak ada. Dia tanya ke belakang, ke temen-temennya mungkin yang dinas malam itu. Terus dia bilang, Ibu di kamar berapa? Kamar sekian gitu kan. Terus dia bilang, maaf Bu nggak ada yang hubungin. Terus aku tanya, boleh nggak? Kan ada CCTV ya. Gitu. Dicek, ada yang ketok-ketok kamar saya nggak? Siapa yang ke kamar saya tadi malam? Oke sebentar kita liatin. Nggak ada. Nunggu lama. Begitu udah balik lagi. Nggak ada apa-apa kok Bu. Oke fix. Oke fix, setelah hari itu gue sepanjang ya tetap stay di situ selama 7 hari, tapi after itu pindah gitu. Tapi selama aku di situ, aku nggak pernah matiin lampu. Tapi selama nggak matiin lampu nggak ada apa? Aku nggak tahu ya, kayaknya pernah sekali, kayaknya pernah lagi kejadian kayak gitu, tapi aku diemin. Oh udah habis itu. Setelah itu ada lagi tuh kejadian. Nah, aku baru menyadari ada sesuatu itu setelah pas aku keluar, aku lihat. Oh, oke. Iya sih, kamar aku kan pojokan ya. Terus isinya kamar gue di pojokan, isinya cuma 2 kamar. Gue juga baru ngeh kayak berarti yang kemarin-kemarin berisik buka pintu Siapa ya? beneran ada nggak ya? Tapi karena udah bawa geret koper mau keluar, ya ayo kita keluar. Ayo kita keluar gitu. Udah. Itu pengalaman asli ya. Maksudnya bayangin ya, itu di tengah Di negara orang. Sendirian. Kamar murah. Dia emang pertama tuh dia udah bilang gini, yakin mau di kamar ini gitu, karena ini nggak ada jendelanya kata dia. Tapi kan aku boleh lihat nggak kamarnya dulu, boleh gitu. Pas diliatin, oke kok kamarnya gitu, ya udah nggak apa-apa saya di situ Mungkin karena pojokan. karena perempuan iming-iming harga murah ya, jadi oke aja ya pada saat itu. Gitu ternyata udah Banyak gangguan. mendingan gue cari yang lebih aman gitu. Udah akhirnya aku memilih pindah tempat dari situ, nggak jauh tapi masih ada di sekitar situ. Cuma yang bangunannya lebih modern gitu, lebih minimalis. Karena itu bener-bener itu luas kamarnya emang lumayan luas gitu. Tadinya kan enak ya, lega dipikir. Tapi Ternyata. yakin nggak ketika tidur itu emang nggak ada, maksudnya nggak ada yang nemenin? Ya itu dia, saya juga baru kepikiran setelah keluar gitu. Oh gitu. Ya alhamdulillah ya pada saat itu Nggak punya pikiran apa-apa. nggak punya pikiran apa-apa gitu. Nggak mau dipikirin. Ya kan kalau saya pikirin nanti gimana ya? deposit yang udah masuk ya kan buat 7 hari. Lebih ke situ kali ya. Iya. Yang di depositnya Udah gitu, ya ya kan? udahlah gitu. Apalagi kan kalau misalnya dirupiahin kan lumayan ya gitu. Dulu aja udah lumayan. Apalagi sekarang ya kan. Jadi ya sudahlah, udah biarin deh gitu. Alhamdulillah ya itu caranya, emang aku terus kemudian nyalain lampu. Jadi selama tidur di situ nggak pernah matiin lampu. Gitu. Sama ya bener juga sih tadi, kalau ya ibadah lah ya, jangan ditinggal karena itu yang paling. Iya bener lah, yang paling itu udah. Ya itu. intinya sih itu. Ya. Jadi kalau ada teman-teman penonton yang punya cerita-cerita misteri atau horor, boleh kirim email atau komen-komen ya. Iya, komen ya, di komen. Di komen aja. Jangan lupa juga channel ini di-subscribe, dikasih tahu ke teman-temannya yang lain. Iya, betul. Ya kan? Makin banyak ceritanya makin seru gak sih? Sebenarnya kita punya cerita banyak, tapi untuk sekarang, itu dulu. untuk hari ini itu dulu. Sampai ketemu lagi di Ruang Misteri. Dah.